Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penegakan hukum lingkungan menggunakan instrumen hukum perdata. Kelompok 6 ini beranggotakan Muhammad Fatah Nafi dengan NIM 274, Safagina Ausaf dengan NIM 307, Ayu Pamungkas dengan NIM 317, Salsabila Husna Salwa dengan NIM 318. Instrumen hukum gugatan perdata diatur dalam pasal 87 hingga pasal 93 UU PPLH. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan atau yang disebut dengan litigasi, dan di luar pengadilan atau yang disebut dengan non-litigasi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau yang disebut dengan litigasi. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 UU PPLH, unsur-unsur agar suatu kasus dapat diajukan gugatannya untuk memperoleh ganti kerugian yaitu: yang pertama, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan. Yang kedua, melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, berupa pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang keempat, menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan. Yang kelima, penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu pihak yang dirugikan, masyarakat. Masyarakat hak gugatnya diatur dalam pasal 91 UU PPLH dan Perma nomor 1 tahun 2002. Organisasi lingkungan hidup yang hak gugatnya diatur dalam pasal 92 UU PPLH. Dan yang terakhir, instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, yang mana hak gugatnya diatur dalam pasal 90 UU PPLH. Yang diminta dalam gugatan yaitu ganti kerugian berupa membayar sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan dan pemulihan lingkungan hidup atas rusaknya atau tercemarnya lingkungan dikarenakan perbuatan pelaku. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan ini meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Dalam pasal 84 ayat 3 UU PPLH, disebutkan bahwa gugatan melalui pengadilan ini hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan pasal 34 UU PPLH Jungto pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang sering disebut dengan non-litigasi. Dalam pasal 85 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan menjadi dua. Di antaranya, pertama, penyelesaian sengketa secara damai, dan yang kedua, penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat, yang mana bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai ini berbentuk negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Perlu diingat bahwa penyelesaian sengketa secara damai mensyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa ada kesukarelaan di antara para pihak, maka penyelesaian sengketa secara damai tidak akan berjalan.
Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Ada dua bentuk lembaga penyelesaian sengketa secara adversarial. Yang pertama, lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara yang disebut dengan istilah pengadilan. Dan yang kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh non-negara atau swasta yang disebut dengan arbitrase. Hukum Indonesia sendiri telah mengatur mengenai arbitrase, yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ada beberapa contoh kasus yang mana penyelesaian masalahnya menggunakan bidang hukum perdata. Yang pertama, sengketa antara PT ICAI dan petani Desa Kemiri, yang mana konflik ini terjadi karena lokasi pabrik yang berada di tengah-tengah pemukiman warga yang menyebabkan pencemaran air berupa limbah pabrik yang dibuang ke sungai yang mengakibatkan sumur warga berwarna kecoklatan, polusi udara yang mengakibatkan bau tidak sedap, dan pencemaran tanah yang mengakibatkan tanah berwarna kemerahan dan hasil produksi padi yang menurun. Penyelesaian sengketa yang digunakan oleh keduanya yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mediasi, yang mana petani menunjuk seseorang untuk menjadi pendampingnya. Petani menunjuk seseorang untuk menjadi pendampingnya sebab sebagian besar petani orang-orang buta hukum, dan supaya proses perundingan dapat berlangsung dengan cepat serta tidak bertele-tele sehingga petani juga tidak mau melibatkan banyak orang. Kemudian ada kasus dari para nelayan Tanjung Pinang menggugat PT Cahaya Bintang Abadi, PT S dan B Investama, dan PT Perjuangan. Konfliknya adalah ketiga perusahaan melakukan kegiatan penambangan dan penimbunan dengan tanah merah ke arah laut untuk pembangunan dermaga. Akibatnya nelayan merasa dirugikan dan kehilangan pekerjaan. Penyelesaiannya menurut putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 26/PDT/2009/PN TPI. Majelis Hakim memutuskan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membayar ganti rugi dengan total ganti rugi sebesar 10,76 miliar rupiah. Sengketa yang terjadi dikarenakan kapal MV Caledonian Sky yang berbendera Bahama menabrak terumbu karang di Raja Ampat dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Dengan kejadian tersebut, maka pemerintah Indonesia mengajukan gugatan. Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, keduanya menggunakan hukum perdata yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, yakni diawali dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui joint survey dan mediasi untuk menentukan ganti rugi, dan karena tidak tercapai kesepakatan jumlah ganti rugi, sehingga tindak lanjuti melalui gugatan ke pengadilan. Sekian pembahasan kami mengenai penegakan hukum lingkungan menggunakan instrumen hukum perdata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.